pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Yang dari Pelaju mengarah ke Jembatan Ampera itu kami arahkan ke Jembatan Musi 6. Yang dari Kertapati yang mau mengarah ke Ampera kita arahkan ke Jembatan Musi 6. Ya, penanganannya di atas 5 tahun. Jadi istilah kami itu sudah aging aspalnya. Aging itu apa? Yang kondisi jalannya sudah retak, sudah haus, sehingga dengan dipicu oleh cuaca yang ekstrim seperti saat ini, itu dia gampang menjadi lubang. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita, pemerintah Kota Palembang menutup sementara Jembatan Ampera saat pelaksanaan Sholat Idul Adha. Cuaca ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 26 Mei maksud kami 2026 bersama saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Pemerintah Kota Palembang menutup sementara Jembatan Ampera saat pelaksanaan Sholat Idul Adha. Dalam rangka menjaga kelancaran dan kehusukan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Polrestabes Palembang akan menutup sementara akses Jembatan Ampera pada Rabu 27 Mei 2026. Penutupan dilakukan karena pelaksanaan Sholat Idul Adha di kawasan Masjid Agung Palembang diperkirakan dipadati jemaah hingga meluas ke arah Jembatan Ampera. Penutupan akses diberlakukan mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. KBO Satlantas Polrestabes Palembang, Bambang Haryanto mengatakan, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama penutupan berlangsung. Selain pengalihan arus lalu lintas, polisi juga menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk jemaah sholat Idul Adha. Jadi kami dari Polrestabes Palembang akan melaksanakan kegiatan penutupan atau pengalihan arus. Yang dari Pelaju mengarah ke Jembatan Ampera itu kami arahkan ke Jembatan Musi 6. Yang dari Kertapati yang mau mengarah ke Ampera kita arahkan ke Jembatan Musi 4. Sementara yang dari Pangkal 7 Ulu, kalau mereka mau naik ke Jembatan Ampera itu menunggu waktu pelaksanaan penutupan. Jadi waktu pelaksanaan penutupan itu 05.30 sampai dengan 8.30. Area parkir disediakan di bawah Jembatan Ampera, baik di kawasan seberang Ulu maupun seberang Ilir. Masyarakat juga dapat memanfaatkan area parkir di sepanjang Jalan Kolonel Atmo, Jalan Raden Pata, Jalan Merdeka, serta Jalan Masjid Alma. Polisi menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan Sholat Idul Adha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Perbaikan pada ruas jalan lintas tengah Sumatera itu dipercepat dalam menghadapi masa angkutan Idul Adha. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN wilayah Sumatera Selatan terus mempercepat perbaikan jalan rusak di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara menjelang arus lalu lintas Idul Adha 2026. Kerusakan di jalur lintas tengah Sumatera itu terbilang masif. Hingga Mei 2026, BPPJN Sumsel mencatat sedikitnya 2.000 lebih titik lubang tersebar di sepanjang ruas tersebut sudah ditangani. Kepala Satker PJN 2 Sumatera Selatan Mardalena mengatakan, kerusakan di ruas Trawas Maur memang terus bertambah dan membutuhkan penanganan lebih besar karena kondisi badan jalan sudah mengalami penurunan kualitas. Kondisi jalan juga mengalami retak buaya yang semakin meluas akibat cuaca ekstrim berkepanjangan.
Mardanella menjelaskan sejak Januari hingga H-10 Lebaran Idul Fitri lalu, Balai Besar Pelaksana Jalan Sumsel memfokuskan penanganan pada penutupan lubang untuk mendukung kelancaran arus mudik. Namun setelah masa Lebaran berakhir, pemeriksaan ulang menemukan banyak retakan lama yang berkembang menjadi lubang baru. Memang ruas ini sebagian besar usia penanganannya di atas 5 tahun. Jadi istilah kami itu sudah aging aspalnya. Aging itu apa? Yang kondisi jalannya sudah retak, sudah haus, sehingga dengan dipicu oleh cuaca yang ekstrim seperti saat ini, itu dia gampang menjadi lubang. Nah, waktu di awal kejadian, awal tahun 2026, Januari awal tahun itu kami menginventarisir lubang itu di 700-an titik. Itu di awal tahun di Januari. Nah, kemudian setelah diinventarisir, kami memang karena sekaligus persiapan untuk Lebaran, mulai nyisir lubang-lubang itu Pak. Dari Januari sampai ke H-10 Lebaran. Nah, dari Januari sampai H-10 Lebaran, lubang-lubang yang sudah kami tutup ternyata sudah tidak 700-an lagi. Sudah lebih kurang 1.200. Pada awal April 2026, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional kembali menemukan sekitar 500 titik lubang baru di luar kerusakan yang sebelumnya telah ditangani. Penanganan kemudian diprioritaskan pada titik dengan tingkat kerusakan paling berbahaya. Hingga 21 Mei 2026, BBPJN Sumsel mencatat sekitar 2.000 lebih titik lubang sudah diperbaiki. Meski demikian, kerusakan masih terus muncul di sejumlah titik karena kondisi ruas dinilai sudah membutuhkan rekonstruksi menyeluruh. Rian Apridani melaporkan. Warga Prabu Muli menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot hampir 1 ton tersebut kini masih menjalani perawatan khusus di peternakan. Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kota Prabu Muli menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jenis limosin dengan bobot hampir 1 ton tersebut saat ini masih menjalani perawatan khusus di peternakan. Rencananya sapi kurban bantuan Presiden akan diserahkan kepada salah satu masjid di wilayah Rambang, Kota Prabu Muli untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan Sepri mengatakan sapi tersebut terus mendapatkan perawatan intensif agar tetap sehat hingga hari penyerahan. Menurutnya, sapi kurban telah dipersiapkan dengan baik untuk memastikan kualitas terbaik saat disalurkan kepada masyarakat. Limosin, simental, sama Brahman. Oh, gitu kualitas. Bukan kuantitas. Paling jauh ada yang di Batu Rajo, Palembang. Insya Allah kalau dia memang jadi antar ke Muba, Musyarawat. Dengan kondisi yang terus dipantau, sapi kurban bantuan Presiden RI itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Prabu Muli pada perayaan Idul Adha tahun ini. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Pendengar implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD yang dijadwalkan pada 2027 mulai memicu kekhawatiran serius di tingkat daerah. Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda penerapan pasal belanja kepegawaian dalam undang-undang tersebut. Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antar pemerintah pusat dan daerah UU HKPD yang dijadwalkan pada 2027 memicu kekhawatiran serius di tingkat daerah. Aturan yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dinilai bakal memicu krisis kepegawaian dan ancaman pemutusan kerja PHK massal. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dr. Giri Ramadhan Kemas mendesak pemerintah untuk menunda penerapan pasal belanja kepegawaian dalam undang-undang tersebut. Menurutnya, mayoritas daerah saat ini masih mengalokasikan 30 hingga 40% APBD hanya untuk gaji aparatur rutin. Diterangkan Giri, situasi semakin kompleks setelah adanya penyesuaian transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Tekanan untuk menyesuaikan komposisi anggaran membuat sejumlah daerah mulai mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi, termasuk memangkas jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Giri menegaskan jika kebijakan ini diterapkan secara ketat tanpa fleksibilitas, ancaman pemutusan hubungan kerja PHK massal bagi P3K paruh waktu menjadi tidak terelakkan. Dan akan diadakan asistensi khusus. Nah, makanya
ada keinginan honorer non database diangkat menjadi P3K Paruan. Sebenarnya Kemenpan RB tidak ada masalah kalau kemampuan keuangan daerahnya bisa mengakomodir, kepala daerah mengajukan dan belanja pegawainya masih memungkinkan, pasti setuju. Ini kan jadi masalah, belanja pegawai sudah marah, masih ada masalah honorer yang belum diangkat jadi P3K Paruan. Nah, ini jadi masalah, keinginan untuk mengangkat dengan kemampuan keuangan daerah. Karena P3K Paruan itu tanggung jawab daerah untuk melakukan penggajian. Namun demikian, sejumlah alternatif solusi mulai mengemuka. Bagi daerah yang tidak terlalu jauh melampaui batas 30%, opsi pengurangan gaji dan penyesuaian hari kerja P3K paruh waktu dinilai dapat menjadi jalan tengah menghindari PHK massal. Di sisi lain muncul pula dorongan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut. Alternatif lainnya dijelaskan Giri yang lebih struktural adalah pengalihan kewenangan penggajian PNS dan P3K penuh waktu ke pemerintah pusat. Dengan skema ini, beban belanja pegawai tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Namun, konsekuensinya adalah kewenangan strategis seperti pengisian jabatan, mutasi, dan pengangkatan pegawai juga akan berada di tangan pemerintah pusat. Kedepan, sambungnya diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keberlangsungan pelayanan publik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Bank Muamalat menggencarkan literasi keuangan dan tabungan haji kepada generasi muda untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Bank Muamalat terus mengencarkan literasi keuangan syariah dan edukasi tabungan haji bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Hal ini disampaikan Senior Branch Manager Cabang Palembang, Rivial Fajri, saat audensi bersama RRI. Ia mengungkapkan saat ini anak muda mulai sadar pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji. Banyak generasi muda yang telah membuka tabungan haji digital karena memahami panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Menurutnya, literasi haji sangat penting karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang membutuhkan persiapan matang, baik secara spiritual maupun finansial. Untuk itu, Bank Muamalat menghadirkan berbagai program pendukung bagi calon jemaah. Selain tabungan haji, Bank Muamalat juga menawarkan solusi pembiayaan melalui kerjasama dengan Amitra. Program tersebut memfasilitasi pembiayaan setoran awal sebesar 25 juta guna memperoleh porsi keberangkatan haji reguler. Ya, anak-anak muda kan sekarang kan sudah melek banget ya dengan literasi hijrah, mendapatkan pengalaman rohani yang lebih gitu dengan haji. Jadi banyak kan anak-anak muda itu sudah mulai buka tabungan digital, tabungan haji gitu kan. Karena jangka waktunya lama, mereka mau nggak mau harus mempersiapkan dari sekarang. Ditambahkan Fajri, tidak hanya itu, calon jemaah juga memanfaatkan program cicilan emas untuk membantu pelunasan biaya haji. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan biaya keberangkatan secara bertahap. Dalam mendukung kenyamanan jemaah di Tanah Suci, Bank Muamalat bersama BPKH menghadirkan kartu haji Indonesia yang dapat digunakan untuk transaksi di Arab Saudi. Kartu tersebut juga memberikan berbagai kemudahan dan promo transaksi bagi nasabah. Fajri berharap edukasi dan literasi yang terus dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk media diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat terkait layanan keuangan syariah dan haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Pasar Satelit. Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Pasar Satelit dalam operasi yang digelar Rabu dini hari. Petugas mengamankan seorang pria SG berusia 22 tahun yang diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas
Penangkapan dilakukan di Jalan Mangga Besar setelah polisi mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 8 butir pil ekstasi berlogo WhatsApp yang disembunyikan di dalam saku hoodie milik tersangka. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita sejumlah uang tunai dan 1 unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba tersebut. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan kasus ini terungkap setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan metode penyamaran atau undercover e-buy untuk memancing transaksi pelaku. Dari operasi tersebut, tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan di kawasan Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pelaku berhasil diamankan dengan cara undercover buy. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 8 butir narkotika jenis ekstasi, di mana tersangka diamankan di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, yang mana dari tangan tersangka ini narkotika jenis ekstasi tersebut. Pihak kepolisian menyebut penangkapan ini masih akan terus dikembangkan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah Lubuk Linggau. Polisi menduga tersangka tidak bekerja sendirian dan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam distribusi pil ekstasi tersebut. Hingga kini tersangka SG beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lubuk Linggau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan dari bahaya narkotika. Lamsihar Siltonga melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sari berita, pemerintah Kota Palembang menutup sementara jembatan Ampera saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Cuaca ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Tata Edin. Selamat siang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.